Selamat pagi, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi juga bagi Bapak Ibu dan rekan semuanya yang mengikuti ibadah melalui Zoom. Kita mengucap syukur kalau pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dan mengikuti ibadah. Itu semua karena kasih dan pertolongan Tuhan bagi kita. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Hingga pagi hari ini boleh kami kuat, kami boleh sehat, dan kami boleh tetap bisa berdiri di tempat ini. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan bagi kami. Kami tetap mengucap syukur atas kasih kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan bagi kami melalui setiap kehidupan kami. Kita akan angkat pujian kita. Kita katakan bahwa Yesus adalah Allah kita yang maha tinggi. Oleh sebab itu patut kita menghormati Dia, patut kita memuji dan memuliakan nama Dia, karena hanya Dialah Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Kita katakan Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia
Benar ya Bapa, benar ya Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah Allah kami yang patut kami cinta, yang patut kami sembah di dalam setiap kehidupan kami. Di saat jalan begitu tidak menentu, di saat kehidupan kami mungkin mengalami jalan buntu, tetapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan bagi kami. Tuhan selalu membuka jalan di dalam setiap kehidupan kami. Mari kita katakan, ketika jalan ku lalui. Kita nyanyikan bersama-sama, biarlah lagu pujian ini menjadi penyembahan kita. Yang memelihara
Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Allah kami, Allah yang maha besar, maha kuasa, bahkan maha segala, yang melampaui segala pergumulan hidup kami, dan bahkan melampaui segala pergumulan hidup manusia di muka bumi ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami menyadari penuh bahwa bila kami bisa melewati hari lepas hari, semua adalah karena kemurahan Tuhan, dan kalau kami bisa beribadah, kami bisa melayani, ini adalah anugerah juga yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa yang baik, dan kami menghadap tahta-Mu yang kudus. Sucikan, tahirkanlah kami, basuh kami dengan darah-Mu, biar kami datang beribadah dengan sukacita, dengan damai, dan satu-satunya tujuan kami adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena itu biarlah kiranya Roh-Mu yang tidak terbatas itu terus akan bekerja dan memberkati ibadah kami, memberkati semua kami yang melayani Tuhan, sehingga ibadah kami ini menjadi satu ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, dan tentu juga yang bisa mengubahkan kami, membuat kami lebih mengenal Engkau, lebih dekat lagi kepadamu, dan bahkan kami dievaluasi lagi oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami serahkan ibadah ini, dan biarlah ibadah ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mari kita bersama-sama menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan tetap berdiri. Kita akan nyanyikan. Setelah nanti lagu ini selesai, kami akan persiapkan bagi Bapak Ibu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan yang sedang kita alami setiap saat ya. Nanti kita akan kasih waktu kepada Bapak Ibu, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di dalam rumah. Tetapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian. Kita percaya bahwa kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Kita dipilih untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita, memiliki sifat kerendahan hati. Kita tetap menjaga kekudusan dan tetap memberitakan firman kebenaran Tuhan bagi sesama kita. Kita katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih
rindu supaya kita menyanyikan lagu ini lebih semangat lagi. Kita bersemangat karena kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mari kita nyanyikan lebih semangat lagi. Mari. Bagi Bapak dan Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kami persilahkan untuk berbagi kesaksian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Pak Yopi. Ya, bolehlah. Ya, kalau minggu itu kami sekeluarga artinya ada di luar, tapi bisa online juga. Dan kita bersyukur bagaimana tangan Tuhan itu menjaga, memelihara, karena Dora itu ada tugas, dia dengan Erik, dan kami jumpa di kota yang berbeda, walaupun dekat, tetapi bersyukur karena kami bisa ada persekutuan lah artinya. Dan ini menyenangkan hati saya sebagai ayah yang bagaimana bisa sudah lama tidak jalan dan ketemu dengan anak dan menantu dan cucu. Jadi kami ada di penginapan atau hotel yang berbeda, tetapi Tuhan mengaturnya lah. Dan kita bersyukur pada Tuhan. Jadi minggu lalu kami nggak ada, walaupun kami ada online, kami ikuti online. Dan kita bersyukur bagaimana tangan Tuhan pelihara. Dan yang luar biasa adalah dengan sistem yang ada, itu menyatukan kita semua, bukan jarak. Seperti Natali pada hari ini juga ikut bersama dengan kita, walaupun dia tinggalnya itu sebagai manusia, apalagi dalam hubungan darah, dia anak, dan kita bersyukur bagaimana tangan Tuhan lah pelihara kami sebagai ayah dan kami bersyukur bagaimana tangan Tuhan sudah menjaga kami. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jangan khawatir bahwa kebersamaan itu sangat penting bagi kita, bahwa kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena masing-masing kita tuh ada Roh Kristus atau Tuhan Yesus ada dalam hati kita, itu yang menyatukan kita, mengakrabkan kita. Nah, kemarin adik saya 45 tahun itu ada di Belanda, dia menikah lagi, dia ada di Bandung. Itu teman dia pada waktu dulu dia ada di Bandung dulu, zaman masih SMP-SMP-an lah, ya.
dia ketemu, mereka menikah udah 3 tahun. Jadi adik saya itu kemarin datang. Dia pindah dari Belanda, ada di Indonesia, sekarang ada di Jawa Barat, sehingga kami bisa ngobrol gitulah artinya. Ya, ini dia ketemu lagi dengan sahabat dia yang dulu waktu dia ada di Indonesia, ya mereka pernah ketemu lah, artinya itu sahabat dulu lah. Jadi zamannya SMP-an dulu lah. Ya. Jadi mereka udah menikah 2 tahun, jadi adik saya ketemu kemarin. Jadi udah lama sehingga kita bisa ngobrol, ya bercanda dan sebagainya. Nah, mungkin ini yang menyenangkan hati saya karena adik saya ini boleh dibilang, karena saya dulu jaga kakak saya termasuk adik saya. Jadi sehingga kalau adik saya bisa ke Belanda 45 tahun dan sekarang ada di Indonesia, itu anugerah lah buat saya. Walaupun ya saya injili dia kembali pelan-pelan, ya. Karena istrinya dulu, istri yang sekarang ini, itu teman dia waktu dulu, ya. 35 tahun, dia pisah sama suaminya, sekarang mereka menyatu lagi, ketemu lagi, sehingga mereka menikah. Ya, saya mau injili adik saya termasuk istrinya supaya mereka ketemu sama Yesus lah. Jadi pelan-pelan saja. Jadi, nah saya yakin bahwa Tuhan itu baik dan Dia sangat mengasihi karena anak-anaknya itu akan datang ke Indonesia. Memang mereka mau ke Bali, mereka rencana akan pindah ke Bali dan karena adik saya. Jadi ya saya sih tenang aja lah, senang aja gitu. Nah kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sahabat-sahabat doa. Rekan gereja lah artinya. Ya. Terima kasih untuk kesaksiannya. Adik saya ada ikut nih. Anak saya ikut Ya. online. Ya. Baik. Terima kasih Pak Yopi untuk kesaksiannya. Terima kasih juga untuk Ibu Natali yang tetap ikut beribadah bersama-sama dengan kita di sini, sekalipun Ibu ada di luar negeri ya, Bu. Tuhan berkati, kiranya Tuhan memberi kekuatan kesehatan bagi kita semua. Dan saya ingat kesaksian Pak Yopi tadi, kebersamaan di dalam keluarga itu sangat penting gitu ya. Dimana ketika kita bersama dengan keluarga, di situ kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan di situ kita juga bisa tetap berbicara tentang kasih Tuhan dan menginjili saudara, kerabat ataupun teman-teman kita. Terima kasih untuk kesaksiannya Pak Yopi. Tuhan memberkati. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan kesaksian? Mari. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sedikit saja. Ini karena requestnya Pak Pur ya sebenarnya. Dari kemarin itu sudah bilang ke saya, katanya mau cerita tentang saya pensiun katanya gitu. Terus ya nanti ya kalau ada pas, timingnya pas. Ayo silakan maju Pak Pur. Jadi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua sudah tahu kalau Pak Pur sudah pensiun ya awal Oktober kemarin 2025. Dan saya bersyukur bahwa Pak Pur tetap sehat karena ada beberapa temannya ketika pensiun itu mereka sakit. Tapi saya bersyukur Pak Pur tetap sehat, tetap semangat dan produktif. Pak Pur mulai dengan hobi-hobinya yang dulu tidak bisa beliau melakukan sesuatu ya, yang hobinya itu ya. Jadi ya seperti yang di statusnya di WA itu bisa disaksikan, dilihat. Dan kalau berminat juga silakan bisa dibeli. Saya sekalian iklan ya.
Enggak apa-apa ya Bapak Ibu Saudara. Karena saya tahu bahwa itulah yang membuat Pak Pur bahagia dan sehat. Jadi saya silahkan aja. Bisa dari pagi sampai malam itu Pak Pur, ya itu mengerjakan itu, saya santai aja lah, enggak apa-apa, silahkan. Dan bersyukurnya bahwa Pak Pur itu di kantor, termasuk saya bukan sombong, Pak Pur juga enggak bermaksud sombong ya, bahwa Pak Pur itu disayang ya dengan rekan-rekannya, dan juga kebanyakan adalah rekan yang Pak Pur sering bilang itu rekan, itu adalah asisten atau anak buah lah ya. Dan bersyukurnya meskipun Pak Pur waktu bekerja itu mempunyai anak buah 107 orang, tetapi beliau pensiun dan tidak apa ya, kalau orang bilang sekarang kena power syndrome, enggak. Karena sekarang kan anak buahnya tinggal 3 ya, saya dan anak 2. Jadi seperti kalau dari atas langsung turun ke bawah gitu, tapi puji Tuhan Pak Pur enggak mengalami power syndrome, jadi enggak yang ngamuk-ngamuk atau gimana, enggak. Pak Pur slow aja, biasa aja, seperti biasa. Jadi saya bersyukur banget, kata saya, Pak Pur enggak merasa ini gimana gitu. Kalau dulu punya anak buah yang banyak, sekarang cuma 3. Terus enggak, biasa aja katanya. Dan saya juga sangat bersyukur, itu juga saya syukuri. Dan satu lagi bahwa waktu itu Pak Nelson kan khotbah ya, kalau berkat Tuhan itu selalu mendahului Pak Nelson. Jadi pas mau kemana, tahu-tahu ada yang transfer gitu ya. Terus ada yang transfer lagi, dan akhirnya itu mencukupi semua yang diperlukan dan bahkan bisa sisa. Nah kalau kami ini, saya ya pribadinya, saya juga enggak bermaksud sombong atau sok tahu atau apa. Jadi begini, kalau saya itu polanya untuk saya pribadi ya, Tuhan itu kalau memberikan sesuatu, jadi memang di depan dulu, di depan tapi sudah sekian gitu. Jadi contohnya dari sejak dulu kami itu kan merencanakan untuk merenovasi rumah kami ya, karena sejak dibangun itu belum pernah direnovasi. Ya direnovasi sedikit-sedikit, sudah dicor tapi belum bisa naik ke atas. Jadi masih dak aja biasa. Nah, setelah itu kami ingin nanti kita ini ya rumah di keatasin. Jadi ya itu doa saya, doa Pak Pur. Sekian puluh tahun berjalan. Nah, setelah kami tahu, oh ini Tuhan sudah siapkan berkat sekian. Berkat sekian, dan kemudian setelah cair, ayo katanya mau memperbaiki rumah, merenov gitu kan. Ya, tapi masih bingung mau cari pemborong siapa. Terus tapi ini aku pakai dulu ya, aku mau memperbaiki servis mobil. Waduh, saya udah gini, waduh. Terus karena mobil juga sudah lama tidak diservis, oke lah, tapi dalam hati saya sudah tahu hitungan. Ini kalau dicoceng atau diambil sekian, kesananya pasti nggak cukup. Tapi karena alasan Pak Perspektif, oke lah, diperbaiki. Kemudian udah banyak yang pengeluaran, termasuk ketika kami ke Solo itu ya Pak. Waktu itu kan saya cerita pernah ke Solo dan ke Jogja. Nah itu karena saya yang kekeh. Sebenarnya Pak Pur itu mau servis mobilnya ini untuk dipakai ke sana biar ngirit katanya. Tapi saya nggak mau karena saya takut, kalau kita berdua saya takut nanti nyetir sendiri sampai ke sana. Saya kekeh terus, pokoknya mau naik kereta api aja. Kayak naik kereta api itu mahal katanya. Terus udahlah, pokoknya kita santai-santai naik kereta api daripada capek naik mobil. Akhirnya nurut Pak Pur, karena saya udah ngancam ya, saya nggak mau ikut kalau naik mobil kata saya, daripada nanti terjadi sesuatu, malah kita akan banyak pengeluaran. Ya udah, akhirnya nurut. Sampailah ya kita ke Solo, ke Jogja, ke Solo pulang. Wah seneng ya, happy di sana. Oke. Nah setelah kita dapat ini, lanjut lagi yang renovasi rumah. Setelah dapat pemborong, dihitung-hitung nanti ya Pak, saya hitung-hitung dulu. Oh oke. Terus saya bilang, pasti ini sekian. Sejumlah yang uang sudah terkumpul itu, yang sudah ada itu, pasti segitu. Kok tahu?
kok kamu tahu, emang kamu udah tanya? Enggak, tapi aku tahu, pasti segitu. Gitu. Terus udah dihitung-hitung ternyata bener, blek, sekian Pak. Nah kan, enggak ada selisih sepeser pun, sama persis seperti yang Tuhan udah kasih itu, yang sudah kami coceng banyak. Jadi terus kemudian pas, enggak ada selisih sepeser pun. Nah bener kan, iya bener kata. Nah terus karena nggak mau mengakui ya, sebenarnya saya kan ini ya nggak sombong, saya tepat gitu sekian. Terus saya bilang, kok saya bisa tahu? Karena saya hafal dengan pola Tuhan dalam memberi berkat untuk saya, untuk kami, untuk kita. Jadi nanti lagi kalau kita berdoa untuk sesuatu dan kemudian Tuhan kasih, jangan dicoceng. Karena bagi saya sekeluarga itu ya segitu itu yang keperluan kami, ya itu yang dikasih Tuhan. Jadi jangan dicoceng, nanti kurang. Nah benar kan, kurang karena sudah banyak yang dicoceng. Aduh gimana ini? Terus kata Pak Pur, udahlah kita minimalis aja itu rumahnya, nggak usah pakai ruangan, pokoknya di atas itu udah dipakai ini aja, blong aja, nggak usah pakai macem-macem. Wah ya jelek, nanti kalau ada saudara yang datang kan nggak bisa nginep. Padahal saudara kan banyak. Ya udah pakai. Terus akhirnya gimana, putar otak. Terus kami bicarakan dengan anak-anak. Gimana ini, uangnya tinggal sekian, padahal ini butuhnya sekian. Kemudian anak yang pertama bilang, nanti aku kasih ini sekian Pak. Terus masih kurang kata Pak. Terus saya akhirnya udah, saya juga buka tabungan sekian. Akhirnya ya udah pas. Cuma ya itu, terus saya 10%, anak saya 20%, namboknya ini ya, dari Pak Pur sisanya itu, yang udah dicoceng itu, sekian banyak. Aduh kata saya, tapi ya udahlah yang penting rumah bisa jadi sesuai dan puji Tuhannya itu apa ya, ya udahlah ya, anak juga mau dengan ikhlas memberi. Dan saya bilang ke Pak Pur, ternyata keinginan saya main ke sana itu ada tumbalnya ya. Saya harus buka tabungan. Pak Pur ketawa, ya udahlah, nggak apa-apa, dinikmati aja hidup. Nah, itu Tuhan yang memberi hidup hanya sekali dan Tuhan beri berkat, ayo kita nikmati bareng-bareng. Yang kurang ya kita tombok-tombokin, pokoknya kita semua kebersamaan yang seperti tadi Pak Yopi sampaikan, ya istri mengeluarkan tabungan, anak juga mengeluarkan tabungan, suami juga mengeluarkan tabungan, oke lah nggak apa-apa. Yang penting itu semua untuk kebaikan kami dan juga untuk kemuliaan Tuhan, bahwa nanti dilihat itu di rumah kami itu dulu kan paling jelek ya Bapak Ibu Saudara, bener. Jadi kalau ibu mertua itu datang selalu bilang, oh rumahmu itu kok paling jelek. Semuanya itu sudah bagus-bagus. Jadi kan anak Tuhan, rumahnya kok ya remuk gitu kan. Jadi nanti pasti diomongin sama tetangga. Tapi puji Tuhan nanti untuk kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya Pak Pur rumahnya bisa direnovasi. Jadi kan itu untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Enggak terlalu ini banget gitu. Diomongin pasti. Karena namanya juga di perumahan subsidi. Jadi pasti banyak omongan yang julid-julid yang kekaruan itu sama tetangga. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan menaikkan nilai rumah kami. Jadi itulah yang saya bagi dan terima kasih, doakan terus Pak Pur supaya Pak Pur terus semangat dan juga sehat. Jadi itu saja untuk menatap hari depan kami. Pensiunan ya seperti itulah ya. Dan itu saja, terima kasih. Salam untuk kami, saya Pak Pur, untuk Pak Yopi di sana dan juga saudara seiman yang lewat online untuk ikut ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Pur untuk kesaksiannya, kesaksian yang begitu luar biasa ya. Tetapi kita tetap percaya Tuhan pasti akan cukupkan setiap keperluan kita ya. Saya juga berbagi sedikit. Saya sering bicara dengan Pak Saud, ini masalah pensiun ya. Karena memang ini Pak Pur udah pensiun, ini akan disusul lagi oleh teman-temannya gitu ya. Pak Saud bilangnya 2 tahun lagi mau pensiun. Terus saya tanya, terus
nanti kita pensiun bagaimana? Ya udahlah, nanti Tuhan pasti cukupkan katanya. Tuhan pasti akan menolong. Jadi kita tetap berharap bahwa dalam keadaan kita apapun, Tuhan pasti akan menolong dan mencukupkan. Terima kasih. Masih ada lagi Bapak Ibu? Ya, baik, kalau tidak ada lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan angkat pujian kita. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur pada saat ini atas kasih dan pertolongan Tuhan, di mana kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biarlah pujian dan penyembahan ini menjadi dupan yang harum di hadapan Tuhan. Bila sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami masing-masing Tuhan, sehingga pada saat firman Tuhan ditaburkan, Roh Kudus bekerja Tuhan,
memeteraikan firman Tuhan itu di dalam hati kami masing-masing, sehingga iman kami semakin teguh. Terima kasih hamba-Mu yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan juga yang menolong dia, yang memampukan dia, supaya kuasa-Mu boleh nyata, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 11. Kitab Ibrani pasal 11 itu menyangkut tentang saksi-saksi iman. Ya. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan mempersembahkannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, di dalam pembacaan kita di kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 7 ini, saya kasih tema adalah iman di tengah dunia yang tidak pasti. Jadi iman di tengah dunia yang tidak pasti. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan di zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Kalau kita melihat bahwa pada zaman ini banyak ketidakpastian yang kita temukan. Banyak hal yang dulu terasa stabil, ya kita nikmati sebelum itu. Kalau pada saat kita masih muda stabil, perekonomiannya stabil, semuanya stabil. Kini kalau kita lihat terasa rapuh. Ya. Keadaan tidak stabil saat ini kalau kita melihat. Pekerjaan bisa hilang sewaktu-waktu. Ya kan? Kita nggak tahu pekerjaan bisa hilang sewaktu-waktu. Kesehatan bisa berubah tiba-tiba. Ya, banyak orang yang tadinya masih sehat, akhirnya langsung besoknya stroke. Yang tadinya kita lihat sehat, kemudian sudah dipanggil oleh Tuhan sewaktu-waktu. Ini hal ini. Relasi bisa retak. Ya, relasi dengan teman bisa retak. Ini yang terjadi. Masa depan sering boleh dikatakan tanpa kabur. Ya, masa depan bisa kabur. Saya ketemu mahasiswa, saya bilang setelah tamat nanti kemana? Aduh masih bingung Pak katanya. Masa depan saat ini boleh dikatakan tidak stabil. Ya. Karena apa? Masalah-masalah ini. Tidak sedikit orang percaya yang bertanya. Ya. Banyak orang juga yang percaya bertanya.
Di mana Tuhan ketika hidup terasa tidak menentu? Banyak orang percaya, di mana Tuhan? Pada saat kita hidup kita tidak menentu, kita bertanya di mana Tuhan. Ya, seringkali itu terjadi dalam hidup kita. Karena itu surat Ibrani ditulis kepada jemaat yang juga hidup dalam tekanan dan juga tidak kepastian. Hidup dia tidak pasti. Ini dituliskan kepada surat, dikatakan di sana dituliskan kepada jemaat Ibrani. Ya. Mereka mengalami penindasan pada saat itu. Dan juga mereka kehilangan hartanya. Bahkan ancaman terhadap iman mereka. Ini yang terjadi pada saat dituliskan kepada jemaat di Ibrani pada saat itu. Tidak stabil. Karena itu dalam situasi ini penulis Ibrani tidak memberi solusi instan. Tidak memberi solusi. Ya. Tetapi mengarahkan mereka untuk apa? Kembali kepada suatu dasar yang kokoh, yaitu iman. Jadi dikatakan di dalam kitab Ibrani ini kembali tentang iman. Ibrani pasal 11 dikenal sebagai pasal tentang iman. Kalau kita belajar di sini, disinilah kita belajar bahwa iman bukan hanya konsep teologis. Ya, kalau kita belajar, tetapi cara hidup orang percaya di tengah dunia yang tidak pasti. Jadi iman itu adalah boleh dikatakan kita harus cara hidup kita. Bagaimana kita menghadapi hidup di tengah kehidupan yang tidak pasti, disitulah iman kita bisa diuji. Karena itu dikatakan dalam ayat 1, ya, Ibrani ayat 1 dikatakan hakikat iman yang sejati. Ya, bagaimana hakikat iman yang sejati di sana? Karena itu dia tuliskan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu artinya iman. Yang tidak kita lihat tapi kita imani. Ayat ini tidak mengatakan bahwa iman adalah perasaan positif atau sekedar hanya harapan kosong. Ya kan? Itu adalah iman. Karena itu iman adalah pondasi dan bukti. Jadi kita ini yang percaya iman itu adalah pondasi di dalam perjalanan hidup kita. Apakah kita beriman pada saat kita melihat kenyataan yang di depan kita? Jadi harus ada pondasinya. Nah, pondasi inilah yang ingin digoyah melalui kenyataan hidup kita. Apakah pondasinya kuat atau tidak? Karena itu kalau kita lihat di dalam Matius di sana, pada saat orang membangun rumah, sama-sama membangun dua rumah yang sama. Nah, di sana ada dua hal yang kita lihat. Yang satu membangun di atas pasir. Yang satu membangun di atas batu. Nah, ini yang nampak. Jadi yang nampak itu bukan di permukaan, tetapi di dalamnya. Pada saat ada badai, ada banjir, yang terlihat apa? Yang terlihat adalah bagaimana pondasinya. Kalau pondasinya kuat, berarti kita lihat di sana yang dibangun di atas pasir itu hanyut. Sedangkan yang dibangun di atas batu, dia kokoh. Ini buktinya. Jadi iman kita itu adalah dasar, karena iman itulah perlu kita ini. Kalau kita artikan, iman memberi pijakan yang kuat. Meskipun apa yang kita harapkan belum terlihat secara nyata. Ya, mungkin belum kita harapkan. Tetapi
Itulah yang perlu. Yang kita tidak lihat itu yang kita doakan. Karena itu dunia orang berkata, dalam dunia ini banyak orang berkata, percaya kalau sudah melihat. Enggak. Percaya kalau sudah melihat. Saya emang enggak percaya. Kenapa? Belum lihat. Kalau kita baca Alkitab itu yang dikatakan oleh Thomas. Orang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi Thomas kata, saya enggak percaya. Tetapi apa kepercayaannya itu dia buktikan. Yesus buktikan. Dia datang kepada Thomas. Dia tunjukkan tangannya. Nah itu. Iman. Tetapi firman Tuhan berkata, beriman meskipun belum melihat. Ya kan? Beriman meskipun belum melihat. Ya. Kita beriman. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita beriman. Itu artinya iman. Kalau sudah kita melihat, baru kita beriman. Itu orang dunia. Ya. Kan banyak anak-anak muda juga kan seperti itu. Setelah dilihat baru didoakan. Tuhan itulah teman hidup saya gitu. Ya kan? Udah dilihat. Ini biasanya gitu. Tapi kalau dia beriman, Tuhan akan memberi. Itu dia imani itu. Ya, kadang-kadang banyak. Ya. Karena itu banyak dia. Setelah dia melihat, dia ada puasa. Dia minta. Wah, itu keinginan siapa? Keinginan Tuhan atau keinginan kita? Seringkali seperti itu. Ya. Jadi iman bukan menutup mata terhadap kenyataan. Tetapi melihat kenyataan melalui apa? Kacamata janji Allah. Jadi kita klaim janji Allah ini. Alkitab ini apa yang dituliskan di Alkitab ini. Kita imani. Ini akan bisa terjadi. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan, Tuhan akan berikan. Janji Tuhan terus. Di dalam perjanjian lama, dia genapi di dalam perjanjian baru. Janji itu tetap. Jadi kalau kita lihat, janji Tuhan itu ditepati. Ya, kalau manusia berjanji, kadang-kadang gak ditepati ya. Tapi kalau Tuhan berjanji, dia akan tetap tepati. Karena itu banyak keluarga hari ini hidup dalam kecemasan. Ya, banyak keluarga. Cemas dia. Akan apa? Akan masa depan. Seperti tadi kesaksian istri saya katanya 2 tahun lagi udah pensiun gitu kan ya. Ya kan? Saya bilang tenang aja Tuhan akan cukupkan. Kan itu kan beriman. Ya kan? Kadang-kadang kita terlalu melihat kenyataan tapi kita lihat kenyataannya Tuhan pelihara. Ya. Tuhan tetapi janjinya banyak. Banyak juga berpikir saya punya anak nanti bagaimana menyekolahkannya. Ya, kita ada. Sebenarnya itu menggoyahkan iman kita. Tapi apakah kita terus beriman? Kadang-kadang melihat kenyataan kan. Ya. Ekonomi rumah tangga. Ya kan banyak seperti itu. Mulai goyah. Perekonomian. Kalau saya lihat perjalanan hidup kami, hidup keluarga kami. Naik bensin katanya dulu. Wah susah. Sampai sekarang tetap juga bisa makan, bisa minum. Ya kan? Susah katanya. Tapi terus Tuhan buktikan. Tuhan cukupkan terus sampai saat ini. Ya kan? Mas naik katanya. Wah orang makin susah. Ya. Baru orang berpikir. Kalau dulu beli emas banyak-banyak sekarang udah kaya gitu kan. Ya kan pemikirannya gitu kan. Tetapi kenyataannya dulu juga susah uang. Beli 1 gram aja susah. Ya kan. Nah ini pemikiran tapi terus berjalan hidup ini. Bagaimana dasar iman kita dibuktikan melalui perjalanan hidup kita. Ya kan.
kesehatan juga. Ya. Kalau saya lihat kemarin ada pengumuman dokter-dokter waktu saya antar istri ke Boromius. BPJS katanya sekarang sudah makin dipersulit. Ya kan? Bahkan juga dikatakan, Menteri Sosial mengatakan yang gratis itu akan dihapus. Terus ada dokter juga mengatakan bahwa sekali cuci darah 1,5 juta. Bayangkan kalau umpamanya 1 minggu 3 kali cuci darah, sudah berapa? Karena pikir nanti banyak orang yang mati, ya kan? Kalau nggak bisa bayar BPJS, yang tidak bisa bayar itu akan kesusahan. Bahkan juga dokter itu mengatakan, ada pasien katanya, dia tidak dikasih obat karena apa? Nggak punya uang untuk beli. Akhirnya apa? Akhirnya dia sekarang dirawat darurat, ya, di UGD katanya. Nah ini dokter yang curhat. Masalah-masalah kesehatan. Karena itu Bapak Ibu jaga kesehatan. Ya, berdoa supaya Tuhan dikatakan kita sehat terus gitu ya. Dan juga tentang pelayanan. Ya, banyak juga orang pelayanan juga mengkhawatirkan. Ya, banyak masalah-masalah yang terjadi. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa iman membuat kita tetap berdiri teguh. Bukan karena keadaan baik, tetapi karena Allah setia. Allah kita Tuhan Yesus itu setia. Karena itu janjinya di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan setia menemani hidup kita. Kadang kita yang tidak setia karena kita melihat kenyataan. Akhirnya kita enggak setia. Ini janji Tuhan. Jadi harus kita pegang janji Tuhan itu. Kalau kita baca ayat 2 di sana dikatakan. Ayat 2. Ibrani pasal 11 ayat 2. Saya simpulkan dikatakan iman yang mendatangkan perkenan kepada Allah. Ayat 2 di sana katakan, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Oleh iman diberikan kesaksian bagaimana hidup orang-orang yang dahulu, mereka beriman sampai mereka dipanggil oleh Tuhan. Ya, ada kesaksian. Karena itu ada dikatakan di sana seterusnya, para tokoh iman di dalam Alkitab bukanlah orang-orang yang hidup tanpa masalah. Kalau kita melihat bagaimana tokoh-tokoh iman ini, banyak masalah mereka dalam kehidupan mereka. Banyak pergumulan mereka. Tokoh-tokoh iman itu banyak pergumulannya. Banyak mereka hadapi masalah. Tapi mereka tetap setia sampai mati. Kenapa? Mereka juga menghadapi ketidakpastian dalam hidup mereka. Ada resiko yang mereka tanggung. Dan juga ada penderitaan yang mereka hadapi. Nanti kalau Bapak Ibu belajar tentang iman, tokoh-tokoh iman yang ada di Ibrani 11. Lihat sejarah kehidupan mereka. Ini juga banyak mereka mengalami penderitaan dalam kehidupan mereka. Karena itu kalau kita lihat hidup mereka tetap dikenang oleh Allah. Karena mereka memilih percaya dan taat. Tuhan memilih percaya dan taat. Di tengah-tengah situasi yang sulit, mereka tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Itulah membuktikan yang kita perlu hadapi. Ya. Pada saat kita menderita, kita tetap taat kepada Tuhan. Allah tidak memuji mereka karena kaya. Allah tidak melihat harta kita, kekayaan kita tidak, atau kekuasaan.
Atau juga dikatakan kenyamanan hidup kita Allah tidak melihat. Melainkan karena apa? Karena iman kita. Jadi Allah itu melihat iman kita. Keyakinan kita kepada Tuhan. Karena itu dunia kalau kita lihat sering menilai keberhasilan. Nah itu kan menilai keberhasilan kita. Ya. Kita berhasil itu diukur dengan apa? Dengan kekayaan. Dengan kekayaan yang terlihat gitu ya. Ya, mereka diukur. Tetapi Tuhan menilai kesetiaan hati kita. Itu yang Dia lihat. Tidak melihat kekayaan tapi kesetiaan hati kita. Apakah kita setia di saat kita menderita? Apakah kita setia di saat kita umpamanya mengalami sakit penyakit? Apa kita setia pada saat kita mengalami pergumulan? Nah di sana. Kadang-kadang itu. Kita sering mengatakan seperti itu. Kesetiaan itu diuji dengan waktu. Waktu. Ya. Karena itu dalam dunia yang menuntut hasil instan sekarang. Ya kan? Doanya pun sekarang mulai instan. Didoain sekarang, besok harus ada. Kalau enggak mulai ragu. Dia sakit, dia berdoa, enggak sembuh-sembuh. Tuhan itu enggak adil. Nah ini. Karena itu banyak saat ini orang pengennya instan. Karena itu banyak saat ini orang yang mulai apa? Mulai datang ke dukun. Ya, karena mulai ini. Ya. Karena orang itu pengen langsung ingin melihat siapa sih. Ya kan? Karena itu banyak orang saat ini ukurannya kesuksesan lahiriah. Ya kan? Kalau sudah punya mobil, sudah punya ini. Udah berhasil katanya. Ya. Karena itu Tuhan memanggil jemaatnya untuk apa? Untuk setia berjalan dalam iman. Meskipun tidak selalu dipahami oleh orang lain. Jadi ini. Ya. Jadi kita beriman. Kita diajak untuk bagaimana semakin kita beriman kepada Tuhan. Kalau kita baca ayat 3 di sana dikatakan, Ibrani 11 ayat 3, iman yang memampukan memahami kedaulatan Allah. Jadi iman itu. Karena iman kita mengerti, di sana dikatakan, alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kita buktikan. Karena iman kita mengerti. Kita harus mengerti karena apa? Iman kita baru mengerti. Karena itu dikatakan dalam Amsal pasal 7. Dikatakan iman tentang iman. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat. Jadi semakin kita beriman kepada Tuhan, semakin kita mengerti bahwa Allah semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Jadi alam ini dijadikan oleh firman Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana begitu luar biasanya Tuhan menciptakan dunia ini. Dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia menciptakan dari ada menjadi ada. Tapi Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ini buktinya. Ya. Inilah perbedaan Allah dengan manusia. Ya kan? Kalau kita kotak-katik itu yang sudah ada. Tetapi Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Karena itu dengan iman kita memahami bahwa dunia ini tidak terjadi secara kebetulan, tidak. Ya kan? Kalau kita belajar dulu ya di sekolah bahwa dunia ini terjadi karena apa katanya? Karena
gumpalan apa itu, jadi terbentuklah dunia ini, ya kan? Jadi kalau pemahaman gitu susah. Tetapi dunia itu dibentuk oleh Tuhan. Allah adalah pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Kita ingin bahwa Allah lah pencipta dari segala sesuatu. Allah menciptakan kita bukan suatu kebetulan, tetapi kita diciptakan Allah menurut kehendaknya. Kalau kita diciptakan oleh Allah, pasti Allah punya rencana untuk kita. Tidak mungkin segala sesuatu ciptaan Tuhan itu ada perlunya. Apapun yang diciptakan Tuhan berhubungan dengan segala sesuatu. Karena itu kalau kita belajar ada rantai makanan. Di sana dikatakan saling berhubungan satu dengan yang lain. Apa semua ciptaan manusia itu ada fungsinya. Ya kan? Jadi semua. Karena itu sekarang semua daun itu jadi obat. Ya kan? Daun-daunan apa jadi obat bisa digunakan itu kan. Ya kan? Besi juga dia berguna. Bisa buat mobil. Ya, pasir juga berguna untuk bangun rumah. Nah ini semua sebenarnya semua ciptaan. Bahkan pohon-pohon juga. Ciptaan Tuhan berguna semuanya. Ya, pohon diciptakan untuk apa? Bagaimana supaya mendapat oksigen. Bagaimana menahan air. Ya kan segala sesuatu. Ya, untuk menahan air. Akar-akarnya berfungsi. Nah ini ciptaan Tuhan. Tapi manusia merusak, akhirnya apa? Manusia mengalami masalah. Pemeliharaan Tuhan. Ya, jadi Anda itu dipelihara. Jika Allah berkuasa menciptakan alam semesta ini, Ia juga sanggup untuk memegang kendali atas dirimu, atas hidup. Ya, jadi jangan khawatir, beriman. Tuhan memegang kendali atas diri kita. Apapun yang kita alami Tuhan tahu. Apapun pergumulan kita Tuhan tahu. Apapun masalah kita Tuhan tahu. Karena Tuhan itu maha tahu. Ya, kita hanya tahu dari luar. Tapi Tuhan tahu di dalam hati kita yang terdalam. Tuhan tidak melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati kita. Bagaimana kesungguhan kita kepada Dia. Ini tergantung kepada kita. Ya. Ketidakpastian hidup berarti Allah kehilangan kendali. Kalau kita enggak pasti. Kita ragu akan hidup ini. Kita meragukan Tuhan. Karena itu kita kehilangan kendali Tuhan. Selalu di dalam Alkitab dikatakan oleh Tuhan, jangan takut, jangan takut. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya. Iman itu perlu kita pelihara. Iman itu perlu kita pelihara di dalam hidup kita. Ya. Jangan kita hanya berbicara tentang iman, tetapi kita tidak yakini. Justru di tengah kekacauan iman menolong kita. Ya. Percaya bahwa Tuhan tetap berdaulat atas kita. Ya, di tengah kekacauan. Tuhan tetap berdaulat. Karena itu saat rencana hidup kita tidak berjalan sesuai dengan harapan, ya kan? Kita rencanakan ya sesuai dengan tidak harapan. Seperti kesaksian Ibu. Bagaimana mereka merencanakan akan membangun rumah, menata renovasi rumah. Tapi kalau umpamanya harapannya tidak sesuai, pasti kecewa. Tapi iman menolong kita berkata,
Tuhan tetap memegang kendali. Ya. Tuhan tetap memegang kendali atas rencana kita, atas usaha kita. Tuhan mengendalikan. Ya. Jadi jangan takut, jangan goyah. Karena Tuhan pegang kendali. Ini bukan sikap pasrah, tetapi usaha, tetapi penyerahan diri aktif kepada Tuhan. Ya. Kita punya rencana, tapi kita penyerahan kepada Tuhan. Tuhan biarlah inilah yang kami usahakan. Tuhan yang mencukupkan. Amin. Kadang-kadang gitu. Bahwa Tuhan mencukupkan. Kita baca ayat 4 dan ayat 5. Di sana dikatakan, iman yang dinyatakan dalam hidup yang berkenan kepada Allah. Iman itu dinyatakan. Karena itu penulis Ibrani mencontohkan dua tokoh. Di sana dia mencontohkan dua tokoh. Antara Habel mempersembahkan korban dengan iman. Habel itu mempersembahkan dengan iman. Ya. Kalau kita baca dalam Alkitab, tapi Kain dia mempersembahkan juga, tetapi hanya dilihat Habel. Karena itu persembahan yang berkenan kepada Allah, karena hati yang benar. Itulah. Kalau sekolah minggu dulu, ya, kenapa persembahan Habel diterima, persembahan Kain katanya enggak diterima? Karena persembahan Kain asapnya lurus katanya kan. Kalau Kain belok-belok gitu kan. Ini masalah persembahan. Yang diperlukan adalah kita mempersembahkan, karena itu dikatakan, dijabarkan oleh Paulus di dalam Roma pasal 12. Karena itu saudara-saudara, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2-nya, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh keadaan hidup, supaya kamu tahu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Artinya di sana persembahkan yang dituntut oleh Tuhan adalah persembahan hidup kita. Bukan uang kita ya, tetapi yang diperlukan oleh Tuhan, hidup kita yang dipersembahkan. Karena itu Habel memberikan hidupnya kepada Tuhan, maka persembahannya diterima oleh Tuhan. Persembahannya diterima oleh Tuhan. Nah, inilah contoh yang dikatakan. Karena itu juga dikatakan tentang kehidupan Henok. Henok itu bergaul dengan Allah. Dan dia berkenan dengan Allah. Maka Henok dikatakan diangkat oleh Allah tanpa kematian. Ya, karena bergaul dengan Allah. Sama dengan Eli. Ya, Elia diangkat oleh Tuhan, tidak mengalami kematian. Ya, luar biasa, ya kan? Ya, iman tidak hanya diucap, ya, tetapi diwujudkan dalam ketaatan dan hidup sehari-hari. Coba kita, bukan hanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita beriman, kita melangkah dengan iman. Baru Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena itu iman yang sejati selalu menghasilkan perubahan hidup. Kalau kita beriman, selalu boleh katakan mengubah hidup kita setiap saat. Bagaimana hidup kita yang lama akan diubah karena iman kita kepada Allah. Ya, kadang-kadang gitu. Kalau kita tidak beriman, kita enggak diubah oleh Tuhan. Tapi karena iman kita diubah. Karena itu ada seorang profesor ketika kami sharing dengan teman saya, dikatakan bahwa karakterlah yang mengubah iman. Ya kan? Konsep mereka. Ada seorang profesor bahwa karakter mengubah iman kita.
Bukan iman yang mengubah karakter. Kalau dikristenkan bahwa iman kita yang mengubah karakter hidup kita. Tapi dikatakan di dalam umum bahwa karakter kita diubah oleh iman. Kalau karakter kita baik berarti kita beriman. Tapi kalau dikatakan konsep orang percaya, kalau kita beriman karakternya diubah oleh iman. Jadi Tuhanlah yang mengubah karakter kita. Bukan kita yang mengubah sehingga kita beriman, bukan. Tetapi Tuhan yang mengubah karakter hidup kita. Jadi kita harus berubah. Iman kita yang harus mengubah karakter hidup kita. Karena itu di tengah dunia yang tidak pasti, ya kembali Tuhan memanggil untuk hidup benar. Hidup kita tetap jujur, mengasihi, dan juga kita tetap setia. Ya, karena itu kita tetap setia. Iman terlihat dari cara hidup kita bekerja, membangun keluarga, dan juga melayani Tuhan. Ya ini iman. Jadi iman. Kita beriman melalui apa? Di dalam keluarga kita. Ya. Di dalam pelayanan kita. Kita beriman. Jadi kita harus menanamkan iman di tengah-tengah keluarga kita. Kita beriman kepada Tuhan baru. Itulah keluarga kita, kita menjadi saksi. Ya kan? Saya mencoba belajar, ya kan? Beriman di tengah-tengah keluarga. Ya kan? Menyatakan di tengah-tengah keluarga. Bukan hanya di mimbar, tetapi di keluarga pun kita harus iman kita terpancar melalui apa? Melalui kesaksian hidup kita sehari-hari. Ya kan? Kita maksudnya beriman tapi selalu bertengkar di rumah. Itu bukan beriman. Kita katakan beriman tetapi kita selalu salah paham dengan istri. Dengan anak-anak. Itu katanya. Iman itu pada saat kita beriman. Kita percaya Tuhan mengubah hidup kita. Sehingga di rumah pun dimanapun kita membawa damai. Karena itu dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Itu yang dikatakan kita adalah pembawa damai. Karena kita beriman. Karena itu ayat 6 dikatakan. Iman sebagai syarat mutlak berkenan kepada Allah. Iman adalah syarat mutlak. Kita berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman. Kalau orang tidak beriman dia bersandar kepada dirinya sendiri. Tetapi kalau kita sudah beriman kita mengandalkan Tuhan. Ya, itu logikanya. Ayat ini sangat tegas kalau kita baca. Ya, tegas ini iman. Tanpa iman mustahil berkenan kepada Allah. Jadi kita harus beriman. Karena itu iman berarti percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa ia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Dia memberi upah. Karena itu kalau kita baca dalam Ulangan pasal 28 di sana ada 2 di sana. Ada kutuk dan berkat. Tinggal kita memilihnya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Antara kutuk dan berkat. Apa yang dikatakan? Jika engkau baik-baik mendengar suaraku, dikatakan, maka engkau akan diberkati. Jika engkau tidak mendengar suaraku, maka engkau akan dikutuk. Tuhan memberikan pilihan kepada kita, berkat dan kutuk. Ya ini. Karena itu upah yang dimaksud bukan selalu materi, bukan selalu materi. Tetapi hadirat Allah, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan kesejahteraan kepada kita. Tuhan
pengharapan yang kekal kepada kita. Itu masalahnya. Karena kadang orang selalu mengukur dengan materi. Ya, pada saat kita dikasih, oh berkat Tuhan. Ya, Tuhan berikan kekuatan, waduh itu bukan berkat. Karena itu kadang kita tidak pernah bersaksi bahwa Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Kita selalu bersaksi pada saat sakit saya sembuh, itu kesaksian. Tapi pada saat kita sehat nggak bersaksi, Tuhan memberikan kesehatan. Padahal itu yang penting. Nggak ada pernah nggak Anda dengar dia datang ke mimbar ini katakan, terima kasih Tuhan, saya sudah diberikan kesehatan. Ya kan? Selalu mujizat itu diukur dengan apa? Dengan sakit penyakit. Kanker disembuhkan, bersaksi Allah itu luar biasa. Ya kan? Pada saat dia sakit. Tapi kalau dia datang, ya, Allah itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Tuhan memberikan kesehatan kepadaku. Enggak pernah disaksikan kan? Enggak pernah. Padahal Tuhan memberi kesehatan, itu kesaksian yang luar biasa. Kan yang selalu kita kasih, berikan kesaksian bagaimana Tuhan campur tangan. Ya. Yang enggak punya uang jadi punya uang, itu berkatnya kan? Ya kan, kadang-kadang seperti itu. Dalam dunia yang menawarkan banyak sandaran palsu, banyak ya. Uang dikasih, jabatan dikasih, teknologi dikasih. Ya. Ini semua ditawarkan. Karena itu Tuhan mengundang kita untuk kembali menjadikan Dia satu-satunya sandaran hidup kita. Ya. Mulai kita kembali mengoreksi, apakah kita benar-benar sudah beriman kepada Tuhan. Kembali kita mengoreksi diri kita masing-masing. Yang terakhir penutup kita katakan di sana. Dunia mungkin semakin tidak pasti. Ya. Tetapi satu hal tetap pasti. Allah setia dan tidak berubah. Ya. Dari zaman dulu sampai sekarang itu Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap konsisten dalam janjinya. Ya, dia tetap. Kalau kitalah yang berubah. Ya. Iman bukan menghilangkan masalah. Jadi kita beriman, enggak masalah. Tidak menghilangkan masalah, tetap ada masalah. Tetap kita sakit. Tetap kita bergumul. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Karena itu dikatakan oleh Tuhan dalam Matius pasalnya yang 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku, dikatakan, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memberikan jalan keluar kelegaan. Ya. Tetapi memberi kepada kita kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi pergumulan hidup kita. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk juga menanggung sakit penyakit kita. Untuk apa? Untuk melalui bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi pada saat kita sakit, Tuhan terima kasih. Di situlah. Ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang dia alami, apa yang kita alami, Tuhan juga pernah alami. Ya kan? Sakit penyakit yang kita alami, Tuhan alami juga. Hari ini Tuhan mengajak kita. Tuhan mengajak kita hari ini. Tetap percaya meskipun belum melihat jawabannya. Kita tetap percaya. Belum kita lihat jawabannya, kita percaya, kita aminkan. Karena itu adalah iman. Ya.
Tetap setia meskipun jalan terasa berat. Tetap setia. Ya. Berat jalannya, tapi kita tetap setia. Ya, jalannya berat. Jangan kita serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan ini. Apapun masalah ke Tuhan ini Tuhan. Kita lepaskan semua masalah kita kepada Tuhan. Ya kadang-kadang berat. Tapi kita coba. Kita lepaskan setiap pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Masalah kita hadap, kita serahkan kepada Tuhan. Sehingga apa? Hati kita tenang. Ya. Kalau kita ke dokter ya, selalu dia bilang, apa bu yang Anda pikirkan? Apa bu masalah Anda? Kenapa Anda? Ya kan? Dokter ini selalu mengatakan, apapun yang dipikirkan katanya. Ya. Ya, kalau dokter itu juga pasti juga dia berpikir jadi sakit kan. Ya. Tapi kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan ini beban saya. Tetap berharap karena Allah memegang masa depan kita. Jadi jangan takut. Allah memegang, Tuhan Yesus memegang masa depan kita. Enggak usah takut. Mari kita bangun iman kita yang teguh. Bukan di atas keadaan, tetapi di atas Tuhan yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Kita mau berubah. Ya, kita setia kepada Tuhan. Kita serahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Pada saat ini kita berdoa masing-masing, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, apapun sakit penyakitmu, engkau beriman. Karena imanmu menyembuhkan engkau. Imanmu memulihkan engkau. Imanmu menjawab setiap persoalan dalam hidupmu. Kalau engkau setia dan taat kepada Tuhan. Katakan itu kepada Tuhan. Engkau beriman. Maka imanmu menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah belajar dari firman Tuhan dari Ibrani 11 bagaimana Tuhan menolong kami. Jika kami beriman kepada Tuhan walaupun kami belum melihat, tapi kami yakin bahwa Tuhan tetap setia dan tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan senantiasa merasakan apa yang kami rasakan Tuhan. Biarlah pada saat ini Tuhan berfirman kepada kami masing-masing. Sehingga kami semakin beriman teguh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan menjawab setiap persoalan hidup kami. Kami serahkan semuanya Tuhan. Seluruh pergumulan hidup kami kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya. Sepulang dari tempat ini kami memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. Kami memperoleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar boleh tertanam dalam hati kami. Dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Saud Sihombing. Kiranya kita boleh tetap beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan boleh kita tetap menjaga relasi kita kepada Tuhan. Amin. Terima kasih dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kita minta Bu Ros yang pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini karena Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu Pendeta Saud. Kami bersyukur diingatkan kembali mengenai iman yang bertumbuh, berbuah
bahkan iman yang bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mohon ya Tuhan dengan segala kerendahan hati, biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa mengarahkan kami, membimbing kami supaya iman kami tetap kuat, tetap teguh di dalam mengikuti Yesus Kristus. Terutama di dalam zaman yang semakin jahat ini, yang semakin tidak menentu ini, biarlah kami tetap melihat kemahakuasaan Tuhan, janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan iman kami semakin bertumbuh berbuah untuk menjadi saksi-saksi yang hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah bangsa Indonesia ini. Dan Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau memelihara kehidupan kami, Engkau berotoritas di dalam setiap hidup kami hari demi hari. Dan berkat-berkat-Mu nyata kepada kami semua. Sehingga pada hari ini juga Tuhan, di tempat ini kami mau memberikan persembahan. Biarlah kami bisa memberinya dengan segala ketulusan, kerelaan hati kami, dan penuh rasa syukur karena kebaikan-Mu senantiasa melimpah-limpah atas kehidupan kami. Kami menyerahkan, mempercayakan setiap persembahan yang sudah terkumpul ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan biarlah melalui hikmat Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, setiap persembahan boleh kami pergunakan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan bagi yang bertugas. Persilahkan kita nyanyikan Kita Dipilih Dari Segala Bangsa. Kami persilakan. Ya, salam sejahtera Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengar pengumuman. Terima kasih Pak Saud. Ya, kita terus diingatkan untuk terus beriman karena memang kita sendiri sudah melihat ketidakpastian itu di mana-mana ya. Segala sesuatu bisa berubah dengan begitu cepat. Sampai-sampai kita tidak akan siap menghadapi perubahan. Tapi karena iman kita kepada Tuhan yang berdaulat, tadi dikatakan atas segala sesuatu, pasti kita akan mampu melewatinya. Terima kasih Pak Saud, terima kasih Ibu dan semua yang melayani, Pak Pur juga. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat warta. Muncul. Ya, persembahan kita minggu lalu total ya 460.000. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan memberkati. Yang berulang tahun ya pada bulan ini, nah ini saya nggak bisa lihat nih, tanggal 13 Ibu Pur ya, tanggal 14 ada Sofia, selamat ulang tahun ya Bu Pur. Sofia belum ulang tahun sebetulnya, ulang bulan lah, kan baru setahun. Ulang tahun 2 baru udah ulang gitu ya. Ya selamat ulang tahun. Masih ada yang lain? Ya, ulang tahun pernikahan tanggal 14 Pak Mailo dengan Ibu Susana. Nah, ini anaknya baru 1 di situ.
Tanggal 22 ada Pak Weli dan Ibu Ade ya, berulang tahun. Pernikahan juga. Selamat ulang tahun buat yang menikah. Nah Bapak Ibu, ini yang bertugas minggu depan bisa diperhatikan ya. Semua hadir kecuali ada Pak Alek, nanti bisa dikonfirmasi oleh Ibu. Silakan persiapkan diri selanjutnya. Ya, seperti hari-hari lalu, kita masih bisa terus mendengarkan khotbah Pak Yopi, Gembala Sidang kita di Radio Cepi 103,5 FM ya, setiap hari Senin ya pukul 7. Ini menjadi pokok doa kita, bangsa dan negara, ya banyak masalah, banyak bencana, kita doakan ya, berdoa juga untuk cuaca, nih, kadang hujan terus, panas terus, pelayanan ke Kuningan nanti mungkin bulan ini ya, Idul Fitri saya rencana ke sana. Hari Rabu lalu saya bertemu dengan pendeta yang ada di sana karena wisuda menantunya di sini, jadi saya sempat ngobrol juga. Ya, kesehatan jemaat. Ya, jemaat yang sudah lama tidak hadir. Kesehatan Pak Yopi, kesehatan Ibu Olsia, Pak ya saya sendiri. Ini kurang tidur ini. Lalu ya saya kira itu ya, banyak yang lain nih. Mamanya Ibu Eva, kita tidak tahu perkembangannya sekarang, bapaknya Ernest juga. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan, Engkau baik. Kami sudah diingatkan lagi oleh firman Tuhan bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian, segala sesuatunya bisa berubah dengan begitu cepat, dan kami sering pula tidak memiliki persiapan apapun untuk menghadapinya. Tetapi kami melihat ada contoh-contoh iman di dalam Alkitab. Mereka memandang kepada Tuhan. Karena itu biarlah kiranya kami juga beriman kepada Tuhan terus, walaupun banyak hal yang terjadi dalam hidup kami, hal-hal yang mengejutkan, tapi juga sekaligus mungkin itu bisa menakutkan. Tetapi karena Tuhan ada, Tuhan mengasihi kami dan kami percaya kepadamu bahwa Engkau berdaulat atas semua, maka kami dimampukan untuk melewatinya. Dan bahkan ketika kami harus bertahan di dalam berbagai macam pergumulan, itu pun kami berjalan beriman sehingga dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah menanamkan iman itu di dalam diri kami, lewat persekutuan kami dengan Tuhan, lewat ibadah-ibadah kami, dan lewat banyak faktor yang mendukung sehingga iman itu bisa bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk Pak Saud yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati hamba-Mu ini dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan terus percayakan kepadanya. Kau selalu topang dengan kekuatan-Mu dan urapi dengan kuasa-Mu, dan biarlah dia terus berbicara dalam hikmat Tuhan, sehingga firman Tuhan selalu disampaikan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur untuk semuanya, dan kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, mengingat bahwa begitu banyak bencana yang tidak mudah untuk menyelesaikannya. Bencana banjir yang terjadi di Sumatera, baik itu Sumatera Utara, Aceh, dan juga Sumatera Barat, dan bahkan yang terakhir yang juga memakan banyak korban, saudara-saudara kami yang ada bahkan di dekat dengan lingkungan kami di Bandung Barat. Kami berdoa kepada Tuhan supaya Engkau menolong mereka semua, walaupun harapan-harapan mereka mungkin tidak mudah untuk bisa tercapai. Banyak di antara mereka mungkin sampai hari ini juga masih bingung harus berbuat apa, tinggal di mana, dan seterusnya. Dan juga mungkin banyak di antara mereka yang mengalami trauma. Kami berdoa kepada Tuhan supaya Engkau kiranya menolong saudara-saudara kami. Dan bagi saudara-saudara kami juga sebangsa setanah air yang memiliki lebih, biarlah kiranya rela berbagi, dan juga bantuan-bantuan itu pun supaya dialokasikan dengan baik dan benar, sehingga tidak ada penyimpangan di lapangan. Tolonglah ya Bapak, dan juga untuk cuaca ekstrim ini yang mengakibatkan berdampak juga bagi kesehatan, berdampak juga bagi jadwal-jadwal hidup kami, karena semua itu terpengaruh oleh cuaca yang ada. Karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, akan seluruh bangsa ini.
berkatilah pemerintahan yang memimpin bangsa kami agar selalu mengeluarkan keputusan-keputusan yang pro rakyat, dan juga kami berdoa secara khusus untuk makan bergizi gratis karena sudah banyak orang yang keracunan. Tolonglah supaya penyelenggara ini bisa lebih hati-hati lagi untuk menyajikan menu sehingga tidak terjadi masalah-masalah semacam ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Bapa untuk perekonomian bangsa kami, supaya Tuhan kiranya menolong untuk bisa ekonomi kami bisa menjadi lebih baik. Tentu ini sangat erat kaitannya juga dengan sikap pemerintah, dengan kejujuran, ketulusan dalam melayani, termasuk pemakaian benar biaya-biaya yang diperuntukkan untuk membangun bangsa ini. Tolonglah kami mohon supaya semua pemimpin kami sadar sehingga mereka tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam dana-dana atau anggaran-anggaran yang mau dialokasikan, tapi juga supaya membuat anggaran bukan populis, tapi anggaran-anggaran yang sungguh-sungguh menjawab kebutuhan masyarakat. Tolonglah Bapa yang baik. Kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau teguhkan, kuatkan pemerintahan kami. Tuhan, terima kasih untuk semua. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Gembala Sidang kami Pak Yopi. Tuhan terus kiranya menolong, biarlah Engkau campur tangan, Engkau membantu terus dalam segala hal, bahkan seluruh anggota keluarga, rencana Ibu Alin menikahkan anak, semuanya kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur kalau ada Ibu Pur yang berulang tahun, dan juga Sofia berdekatan harinya. Terima kasih untuk semua. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang sudah menolong mereka, yang terus membantu, mendukung dalam segala hal. Terima kasih untuk semuanya itu. Kami juga berdoa untuk Sofia yang masih kecil ini, biarlah dia terus menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidupnya melalui orang tuanya dan orang-orang terdekat dengannya. Terima kasih Bapak, bantu pertumbuhannya supaya bertumbuh dengan baik. Kami juga berdoa kepadamu untuk ulang tahun pernikahan, ada Pak Milo dan juga dan Ibu Susana, dan juga Pak Willy dengan Ibu Ade. Terima kasih juga. Kami terus doakan supaya keluarga-keluarga ini Tuhan terus memberkati, dan kebutuhan-kebutuhan mereka juga Tuhan terus penuhkan. Dan untuk rencana Pak Willy, Bu Ade mau dagang buah-buahan, kiranya Tuhan juga tolong supaya ada tempat yang tepat untuk bisa menjalankan kerinduan hati mereka ini. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa kepadamu agar Engkau yang memberkati Pak Alek dalam pelayanannya, berkati juga kesehatannya. Biarlah kiranya Tuhan terus menolong dan menopang, juga dengan Ibu Olsia. Tuhan kiranya campur tangan karena dia juga harus rutin kontrol berobat. Kiranya Tuhan terus menopang, membantu dalam semua upaya yang dilakukan ini. Lebih tinggi dari semua adalah kuasa Tuhan, karena itulah kami terus berserah kepadamu. Lalu bila Engkau belum mengizinkan sembuh, kami juga percaya bahwa Tuhan punya maksud yang kami tidak pahami. Karena itu biarlah kami terus berharap dalam iman bahwa Tuhan akan bekerja dengan cara-caramu yang tidak terselami oleh kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan juga untuk hamba-Mu ini. Tuhan terus kiranya menolong, Tuhan terus memberkati, karena kesehatan yang semakin rasanya semakin tidak baik. Tapi biarlah kiranya Tuhan terus menolong supaya tidak menjadi alasan untuk tidak melayani. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa supaya Engkau yang memberkati Ibu Sela yang sedang mengandung. Biarlah Tuhan terus pelihara, dan masa-masa persiapan untuk melahirkan, Tuhan yang memberkati, berikan kekuatan, baik itu mental dan juga kesiapan untuk menghadapi semua dan hal-hal yang perlu dipersiapkan, supaya Tuhan juga menolong mereka untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah terus suami terus memberikan pendampingan yang baik. Kami juga berdoa supaya Engkau berkati Ibu Fania, dia juga sedang mengandung. Tuhan tolong dia supaya kandungannya baik, anak baik, bertumbuh dengan baik dan sehat, dan mereka yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga menolong mereka, termasuk ayahnya Ernest yang kena kanker. Tuhan, kami doakan supaya Tuhan terus menolong dia. Menurut Ernest tidak banyak perkembangan, tapi biarlah kiranya Tuhan bekerja. Tapi juga harapan kami supaya dalam kondisi yang mungkin berat bagi dia sedang menghadapi ini, dia justru semakin datang mencari Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan
semuanya ke dalam tangan-Mu, dan juga jemaat-jemaat yang sudah lama tidak hadir, kiranya Tuhan menghadirkan lagi di waktu-waktu lain, dan juga untuk semua yang akan melayani di minggu depan, supaya mempersiapkan diri dengan matang. Roh-Mu kiranya membantu, Roh-Mu yang bekerja, sehingga sungguh-sungguh persiapan ini menjadi satu persiapan yang benar-benar semua dipersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau yang terus-menerus menolong anak-anak kami, supaya anak-anak kami tidak salah di dalam bergaul, tidak salah di dalam mengambil keputusan, karena begitu banyak godaan, begitu banyak hal-hal yang bisa menyimpangkan mereka dari kebenaran. Tuhan tolong anak-anak kami, jagai mereka yang bagi masih kecil, masa pertumbuhan, supaya Tuhan juga mendukung, membantu pertumbuhan mereka terus-menerus, dan agar mereka konsisten dengan iman. Bahkan berharap supaya Tuhan juga akan memimpin mereka yang belum menikah, agar bertemu dengan jodohnya, anak-anak Tuhan, sehingga keluarga mereka adalah keluarga yang dibangun berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan kebenaran dunia ini. Karena itu tolong anak-anak kami supaya mampu menahan diri bila tidak seiman, mampu melawan setiap hal yang membuat mereka bisa menyimpang dari firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk Leo. Kami terus bawa ke dalam tangan Tuhan, walaupun jauh, tapi di mata-Mu dia dekat, dalam perlindungan-Mu dia aman. Karena itu kami terus serahkan dia ke dalam tangan-Mu, jagai, lindungi, bentengi, pimpin, dan bahkan biarlah dia kiranya terus menikmati hari-harinya di dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa-doa kami kepadamu, kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan enam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidupnya kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, dan apa yang telah didengarkan bisa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita boleh membangun iman kita masing-masing, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar.
Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dan sebentar kami akan undur dari tempat ini. Sertai kami semua Tuhan dalam perjalanan kami. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Dan minggu depan Engkau kembali mempertemukan kami dengan kesehatan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Yopi, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu Bu Yani, sehat selalu ya Bu. Salam Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami senantiasa rindu untuk melayani Tuhan dan masing-masing kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.